Hai guys, balik lagi bersama saya Ganis Raffi Rasyadi di channel Raffi Rasyadi. Lama tak berjumpa dengan kalian. Subscriber saya udah sampai mana nih? Tidak menyapa kalian karena saya sudah ada di studio baru. Berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan sih, sampai juga bertahun-tahun. Udah 2024 nih, gak kerasa sekarang ya. Menyapa kalian karena kesibukan pindahan studio atau rumah saya. Dan untuk hari ini kita akan konten ini aja ya, review router ini, Tenda N300 buat di rumah baru atau rumah yang sekarang saya tinggal ya, rumah yang sekarang. Karena di rumah ini ada internet ya dari sang pemilik rumah, itu lumayan untuk diparalelkan. Maka dari itu kita punya setup baru lagi ini ya, router tenda sebagai teman si OpenWRT saya yang dari STB B860H ya. Yo, sebelum di review silakan subscribe, like, dan share dulu ke teman kalian ya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi di HP kalian ya. Yo. Dan inilah penampakan boxnya ya, Tenda N300. Di sini bisa mode WISP, repeater, router, sama access point 4-in-1 ya dalam satu perangkat ini. Dan saya butuhnya yang mode WISP sih buat memparalelkan internet dari router yang utamanya. Jadi membuat jaringan yang baru, itu IP yang baru. Dan ini wireless N300 easy setup mudah. Di dalamnya terdapat wireless unit ya, power adapter, kabel Ethernet, dan quick installation guide atau buku-buku paririmbon. Di sini ada petunjuk pemasangan ya. Di sini buat port 1 atau port buat modem atau router dari ISP-nya, dari Telkomnya atau dari bisnetnya gitu kan. Di sini ada 3 LAN buat ke komputer atau ke laptop. Di sini ada koneksi WiFi, dipakai 2 antena ini untuk HP ya. Jadi ini spesifikasinya dua antena ini 5 dBi kekuatan pancarannya, dan router ini 300 MB kapasitas maksimal bandwidthnya ya, 300 MB. Bisa dibuat untuk sharing file, musik, audio, email, dan chatting ya. Sini ada kartu garansi ini ya. Garansi produk 2 tahun ya. Ini buku petunjuk. Ini juga buku petunjuk ya, panduan instalasi. 3 ini. Di sini ada kabel routernya untuk power. Ini ada unit routernya kecil ya. Sini ada bonusan kabel Ethernet ya. Untuk spesifikasinya mah kita cantumin tadi. Dan kita akan review
dalamnya atau softwarenya, tampilan antarmuka web UI-nya. Langsung aja. Pertama kita hubungkan dulu wifi-nya. Router ini kalau pertama terhubung tidak ada passwordnya ya biasanya, dan nama wifi-nya tenda 072090. Kita masuk ke halaman web UI-nya dengan memasukkan nomor IP gateway pakai 192.168.0.1 ya, default gateway-nya dari router tenda ini, tenda M300 ini ya. Dan di sini saya belum mencolokkan koneksi internetnya dari OpenWrt saya. Kita akan colokkan ya supaya dapat koneksi internet. Nah, di sini sudah tersambung. You can surf the internet, ini artinya sudah tersambung. Ini dia router OpenWrt saya, default gateway-nya 192.168.1.1 ya. 192.168.1.1 ini ya, nih router OpenWrt saya sudah satu segmen, sudah tersambung. Dan ini one IP address yang didapatkan 192.168.1.133. Dan ini ada firmware versionnya, versi firmware-nya ini ya, ada LAN IP-nya. Ini IP-nya pakai 192.168.0.1. ada MAC address-nya yang pakai WAN ini, MAC address WAN-nya. Ada durasi koneksinya pakai tipe dinamik atau DHCP ya. Di sini ada internet setting, bisa pakai mode PPOE, mode point to point power of Ethernet ya. Ada juga bisa pakai mode static IP ya, IP address static, nggak pakai DHCP itu. Di sini ada mode wireless things, bisa dinonaktifkan atau diaktifkan wifi-nya. Bisa ganti password wifi ya, dan ganti nama wifi di sini. Dan juga ganti jenis pengamannya, bisa WPA 2 PSK atau WPA 2 sama WPA biasa, mixed atau campur ya. Bisa juga di hide wifi-nya, SSID-nya ya, atau bisa juga multi SSID, bisa multi ini ternyata wifi-nya. Bisa terjadwal juga wifi-nya, bisa matikan hidupkan secara otomatis. Ada mode WPS juga, ini bisa pilih. Ternyata ini hanya mentok sampai Wi-Fi 5 ya, spesifikasinya nih, Wi-Fi N 11 BGN. Channelnya sampai channel 11 ya, 2462 MHz. Bisa ngontrol bandwidth, bisa per user 128 KB atau 512 KB per user, jadi nggak jomplang, nggak sampai 1 MB ya bandwidthnya. Nyedot bandwidthnya. Di sini yang saya tunggu dari router ini modenya, saya butuh mode WISP karena di rumah saya ini ada internet gratis yang bisa diparalelkan, dan saya akan paralelkan lewat mode WISP dengan skema yang satu ini ya. Tapi kita akan buatkan videonya di lain waktu atau nyusul ya, sudah video review ini. Dan di sini juga ada mode universal repeater. Ini bedanya sama WISP.
Kalau WISP itu membuat jaringan yang baru atau mengalamatkan IP yang baru. Kalau Universal Repeater mah mengikut sama router utamanya. Di sini ada juga mode parental control ya, bisa memblokir situs-situs yang tidak diharapkan atau tidak ingin dibuka sama anak-anak gitu kan. Dan di sini juga ada mode endpoint, bisa memblacklist MAC address, memblacklist user, bisa juga mengrouting static IP, jadi nggak mode DHCP, bisa juga di sini. Bisa juga ditambahkan ditambahkan DDNS, DMZ host, ping 1, UPnP. Di sini ada menu administrasi, bisa ganti IP-nya, DHCP-nya bisa di enable atau disabled ya. Dan ini ada pengaturan waktunya. Jamnya, jam dan waktunya. Di sini ada reboot, reset pabrik, backup dan restore. Sini ya, bisa mengupgrade firmware juga di sini lewat file ya. Dan di sini pada dasarnya kalau router tenda ini kalau terreset atau baru beli, ini tidak pakai login page web UI. Jadi di sini bisa di set kalian ya, mau diamankan ini routernya supaya tidak bisa diakses orang gitu ya. Di sini ya pengaturannya. Ya mungkin kita akan coba mengakses internet, atau kita akan coba speed test berapa kecepatan internet dari router ini ya, penangkapan sinyalnya atau apa namanya, pengripitan sinyal ini. OpenWRT saya bisa berapa MB dapatnya. Saya pakai ISP M3 Ooredoo atau Indosat ya. Dapat 25 MB-an, 28 MB ini. Lumayan gede kalau di malam hari ya Indosat kecepatannya. MB uploadnya ya. Download hampir 30 MB-an, 28 MB. Upload downloadnya ya, uploadnya 17 MB, kecil. Ya begitu ya mungkin ya review router tenda N300 ini. Ya mungkin sampai sini aja ya review router tenda N300 ini. Ini worth it router sih buat user di rumah atau pengguna rumahan gitu kan, bukan gedungan atau apartemen, karena nggak bakalan terjangkau, hanya 5 dBi soalnya kekuatan wifi-nya. Tetapi segitu mah cukup lah tadi ya, dengan 30 MB kecepatannya cepatnya gitu kan. Jadi kekurangannya sih cuman hanya sampai 5 pengguna aja, dan hanya untuk di rumah kecil atau studio yang saya ini sekarang, hanya kecil kan, sempit lagi bukan kecil lagi ya, lebih besar yang kemarin sih. Ya begitu aja mungkin, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Sampai jumpa, see you, bye bye.